Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisma Wardani Hasana dari kelompok 3. Saya Fitriana Madani dari kelompok 3. Saya Yolandari dari kelompok 3. Saya Nindya Misbah Taslima dari kelompok 3. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai bahan magnetik, jenis bahan magnetik beserta dengan contohnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai bahan magnetik. Nah, apa sih itu bahan magnetik? Jadi bahan magnetik ini adalah bahan yang memiliki sifat magnetisme. Arti dari magnetisme ini yaitu kemampuan untuk memproduksi medan magnet serta menarik atau juga menolak bahan lain yang memiliki sifat magnetik. Nah, berdasarkan interaksi bahan terhadap magnet, jenis bahan magnetik ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Untuk memahami ketiga jenis bahan tersebut lebih lanjut, maka saksikanlah video ini, simak penjelasannya sampai habis ya. Jenis bahan magnetik yang pertama yaitu ferromagnetik. Ferromagnetik yaitu bahan yang memiliki sifat magnetik kuat, yang artinya benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itulah yang disebut dengan benda ferromagnetik. Contoh dari benda ferromagnetik yaitu ada sebuah magnet, paku, dan sebuah jarum. Ketika sebuah paku didekatkan dengan sebuah magnet, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ialah ketika paku didekatkan, maka paku akan menempel pada magnet. Sama dengan sebuah jarum, yang kita dekatkan dengan magnet, maka dia akan tertarik dan menempel. Jenis bahan magnetik yang kedua yaitu ada paramagnetik, yaitu bahan yang memiliki sifat magnetik lemah. Artinya, benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut benda paramagnetik. Contohnya di sini ada magnet, tembaga, dan sendok. Ketika magnet didekatkan dengan sendok, apa yang akan terjadi? Magnet akan menarik sendok, tetapi tarikan terhadap magnet itu lemah. Bagaimana, sudah jelas bukan? Nah, jenis bahan magnet yang ketiga yaitu diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak memiliki sifat magnetik, artinya benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet yang disebut benda diamagnetik. Contohnya, di sini ada magnet, dan kertas, kaca. Nah, ketika magnet didekatkan pada kertas, maka kertas tidak akan tertarik oleh magnet. Begitu juga dengan kain dan kaca. Ketika magnet didekatkan dengan kain, apa yang terjadi? Yaitu kain tidak akan menempel pada magnet. Kaca juga begitu, tidak akan menempel. Ya. Nah, itulah tadi contoh dan penjelasan dari masing-masing jenis bahan magnetik. Nah, bagaimana dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh teman-teman saya? Sudah dapat dipahami bukan? Jadi, dari ketiga jenis bahan yang sudah dijelaskan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya bahan ferromagnetik ini adalah bahan yang memiliki kemampuan sifat magnetik yang kuat. Seperti contohnya yang sudah dipraktikkan oleh teman saya dalam video ini. Di sini teman saya mempraktikkan bahwasanya ketika magnet didekatkan dengan sebuah paku, maka magnet tersebut akan menarik paku itu dengan kuat dan susah untuk dilepaskan. Begitu sama halnya juga dengan jarum. Dia akan menarik jarum, magnet tersebut akan menarik jarum dengan sangat kuat. Jadi, suatu benda dapat dikatakan atau tergolong sebagai bahan ferromagnetik ketika benda-benda tersebut dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh bahan lain yang tergolong sebagai ferromagnetik yaitu ada nikel atau Ni dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada paramagnetik, yaitu bahan yang mempunyai kemampuan sifat magnetik yang lemah. Contohnya pada video yang sudah diperhatikan oleh teman saya, video ini, ketika dia mendekatkan sebuah magnet dengan sendok, maka magnet tersebut akan menarik sendok tetapi dengan lemah, tidak
tidak seperti magnet menarik paku dan jarum. Jadi, suatu benda dapat tergolong ke dalam jenis bahan paramagnetik apabila benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Contoh-contoh bahan lainnya yang tergolong ke dalam paramagnetik yaitu ada tembaga dan juga platina. Yang terakhir yaitu ada diamagnetik, yaitu bahan yang tidak memiliki sifat magnetik. Seperti pada contoh yang sudah dijelaskan oleh teman saya berikut ini, ketika sebuah magnet didekatkan dengan kertas, kain, dan juga kaca, maka tidak akan ada yang namanya proses tarik-menarik antar magnet dan benda. Jadi, suatu benda dapat tergolong ke dalam diamagnetik apabila dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari kelompok 3 mengenai bahan magnetik, jenis bahan magnetik beserta contohnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.